Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Shidik dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah, Akad Musyarakah dan Ijarah terhadap pelaksanaan kerjasama para buruh kelapa sawit di Desa Mulia Jaya, Kabupaten Musiraus Utara. Latar belakang masalah di sini, seiring berkembangnya zaman, praktik kerjasama dan upah mengupah memiliki berbagai macam bentuk dan jenis yang terjadi di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Mulia Jaya terdapat kelompok buruh kelapa sawit yang hendak memanen kelapa sawit, di mana anggota kelompok berjumlah 5 orang. Buruh A memanen dan menghasilkan 100 ton, buruh B menghasilkan 150 ton, dan buruh C menghasilkan 250 ton. Kemudian buruh D menghasilkan 175 ton dan buruh E menghasilkan 190 ton. Bentuk kerjasama ini diartikan bahwa para buruh mengumpulkan hasil panen yang berbeda-beda kepada pemilik kebun. Kemudian hasil tersebut dibagi secara rata sesuai jumlah para buruh sebagai upah pekerjaan. Menurut kajian fikih Islam, fenomena di atas termasuk dalam bentuk kegiatan muamalah, di mana di dalam muamalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia telah diatur seperti jual beli, kerjasama, dan upah mengupah. Kemudian rumusan masalah pada skripsi saya yang pertama yaitu bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang akad musyarakah dan ijarah. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan kerjasama buruh di Desa Mulia Jaya, Kabupaten Musiraus Utara. Kemudian yang terakhir, bagaimana analisis fikih muamalah, akad musyarakah dan ijarah terhadap kerjasama para buruh kelapa sawit di Desa Mulia Jaya. Landasan teori di sini ada dua, yaitu musyarakah dan ijarah. Musyarakah sendiri merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung secara bersama. Musyarakah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu al-amlak dan ukut, di mana al-amlak memiliki dua jenis, yaitu ijbariyah dan ikhtiyariyah. Kemudian al-uqud memiliki 5 jenis, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadoh, syirkah wujud, dan syirkah mudharabah. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu ijarah. Ijarah sendiri merupakan akad yang berupa pemindahan manfaat, barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Metode penelitian di sini, jenis penelitian termasuk dari metode penelitian kualitatif. Kemudian sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Primer sendiri diperoleh dari lapangan atau field research dengan melakukan observasi dan wawancara. Kemudian data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, artikel, jurnal, dan internet. Kemudian populasi dan sampel di sini, populasi dalam penelitian yaitu kelompok buruh kelapa sawit di Desa Mulia Jaya yang berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data di sini berupa observasi dan wawancara kepada buruh dan pemilik kebun. Kemudian analisis data di sini digunakan deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan semua data secara utuh sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, tinjauan fikih muamalah tentang akad musyarakah dan ijarah, di mana akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam bentuk permodalan. Kemudian ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu pelaksanaan kerjasama para buruh kelapa sawit di Desa Mulia Jaya, Kabupaten Musiraus Utara. Mekanisme kerjasama para buruh di sini, sebelum memasuki musim panen, para buruh di desa akan berkumpul untuk bermusyawarah tentang pembagian kerja, alat yang digunakan, luas lahan yang akan dipanen, serta pembagian upah yang akan diterima. Kemudian setelah mendiskusikan itu semua, salah satu perwakilan buruh akan menemui pemilik kebun untuk mengonfirmasi kembali perihal persiapan panen. Kemudian sedang pembahasan yang ketiga yaitu analisis fikih muamalah akad musyarakah dan ijarah terhadap pelaksanaan kerjasama para buruh kelapa sawit di Desa Mulia Jaya, Kabupaten Musiraus Utara.
Berdasarkan analisis fikih muamalah, akad musyarakah yang dilakukan para buruh di Desa Mulia Jaya merupakan bentuk kerjasama atau pengkongsian di mana para buruh yang tergabung dalam satu kelompok secara sadar bekerja sama dalam mengumpulkan hasil panen kepada pemilik kebun dan mendapatkan upah. Adapun bentuk akad kerjasama ini dapat disimpulkan sebagai bentuk syirkah ukut jenis syirkah abdan, di mana syirkah abdan sendiri menurut Syafi'i Jafri merupakan persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan secara bersama-sama dengan ketentuan upah dibagi rata di antara para anggota. Adapun untuk pembagian upah yang diberikan oleh pemilik kebun kepada buruh pada dasarnya telah disepakati secara bersama, yakni dibagi rata sesuai jumlah anggota buruh. Menurut analisis fikih muamalah, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan rukun ijarah dikarenakan adanya perbedaan luas lahan dan volume hasil panen walaupun para pihak telah bersepakat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini, kerjasama di dalam Islam disebut sebagai musyarakah. Kemudian ijarah atau upah mengupah itu disebut di dalam fikih muamalah disebut sebagai ijarah. Kemudian analisis fikih muamalah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh para buruh ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat syirkah abdan, di mana para buruh bekerjasama mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu memanen kelapa sawit tanpa adanya kebutuhan akan modal uang, hanya membutuhkan keterampilan tertentu atau tenaga. Dari segi akad musyarakah yang dilakukan oleh para buruh pemanen satu sama lain sudah jelas dan telah disepakati. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.